Shalom adik-adik semua, apa kabar pagi hari ini? Kadai harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, yang ibadah dari rumah, mari kita tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, yang ibadah di gereja, Kadai juga undang untuk tetap semangat di dalam memuji menyembah Tuhan ya adik-adik. Nah, tanpa panjang lebar lagi, Kadai undang kita untuk berdoa terlebih dahulu yuk. Kita tutup mata, lipat tangan adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Engkau memberkati hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami rindu memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh kakak sekolah minggu. Tuhan memberkati kakak sekolah minggu dan memberkati kami juga yang mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, Kadai undang kita untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Selamat memuji Tuhan. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. B-I-J-A-K bijak, H-I-K-M-A-T hikmat. Aku mau jadi bijak dan berhikmat di dalam Tuhan. B-I-J-A-K bijak, H-I-K-M-A-T hikmat. Aku mau jadi bijak dan berhikmat di dalam Tuhan. Aku mau jadi bijak dan berhikmat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa.
di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Inilah persembahan dari anak-anakmu. Haleluya, amin. Komik Alkitab Anak Raja Salomo dan Dua Ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia."
Ibu B berkata, lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Nah adik-adik, setelah tadi adik-adik memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menyaksikan video firman Tuhan tentang bagaimana Raja Salomo memberi keputusan atau mengambil suatu keputusan yang tepat. Adik-adik sudah lihat videonya ya, bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa seperti Raja Salomo, yaitu memiliki hikmat di dalam hidup adik-adik, dalam diri adik-adik. Bagaimana caranya? Yaitu kita minta kepada Tuhan agar kita diberikan hikmat oleh Tuhan, pengertian oleh Tuhan. Ya adik-adik, adik-adik walaupun masih kecil, tapi adik-adik bisa belajar untuk selalu berhikmat dalam segala hal, dalam situasi. Misalnya, ketika di sekolah diperhadapkan dengan ulangan, adik-adik ada buku di samping adik-adik. Kita bisa lihat pertanyaan-pertanyaan dari ulangan tersebut. Tapi apakah adik-adik memiliki hikmat? Baiknya melihat buku atau tidak ya, menjawab sendiri pertanyaan. Nah, di situ adik-adik akan tahu bahwa sebaiknya kita saat ulangan tidak melihat buku, tapi kita mengerjakan sendiri soal-soal yang diberikan oleh guru dengan apa yang sudah kita pelajari, bukan mengetek dari buku. Nah, itu namanya salah satu contoh hal kecil bagaimana adik-adik bisa berhikmat ya. Gimana caranya tadi? Kita meminta sama Tuhan, kita berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kita hikmat, memberikan kepintaran, pengertian, memberikan kecerdasan buat diri kita adik-adik. Ya, jadilah bijaksana, jadilah bijak seperti Raja Salomo dengan cara kita meminta kepada Tuhan. Dan satu hal lagi adik-adik, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat dan pengetahuan ya. Adik-adik, mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Takut artinya kita menghormati Tuhan Yesus ya adik-adik. Bukan takut ngeri seram, tidak, tapi kita menghormati Tuhan, takut akan Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya Kak Dewi, adik-adik semua, Tuhan memberikan hikmat agar hidup kita semakin bijaksana, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Semangat untuk menjadi berkat adik-adik, dan jangan lupa minta hikmat dari Tuhan. Adik-adik rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang berhikmat, memiliki pengertian, memiliki kebijaksanaan Tuhan seperti Raja Salomo. Kami percaya walaupun kami masih kecil, namun Engkau memperlengkapi kami. Engkau memberkati hidup kami Tuhan dengan kepintaran, kecerdasan, pengertian yang dari Tuhan. Tapi terlebih dahulu, ajar kami untuk takut akan Engkau Tuhan, menghormati Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.